Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dani Setiawan dari Program Studi Manajemen kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam surat. Materi kali ini berdasarkan tugas saya di mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja kita ke pengertian surat. Nah, pengertian surat sendiri adalah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan pengirim kepada penerima. Surat dapat berupa resmi dan juga pribadi. Surat umumnya memiliki struktur dan format yang baku sesuai dengan jenisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan pribadi. Surat juga berfungsi untuk menyampaikan pesan yang dan maksud tertentu kepada penerima yang dituju. Kemudian ada bagian-bagian surat. Nah, yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat berada di bagian paling atas surat yang berisikan nama, logo, identitas, maupun alamat. Dan yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai kapan dan dari mana surat dikirim. Dan yang ketiga ada nomor surat. Pada bagian ini berisi mengenai penomoran surat, yaitu nomor urut, bisa berupa nomor urut, kode surat, tanggal, bulan, dan juga tahun. Yang keempat ada berisi lampiran. Pada bagian ini, lampiran yang disertakan adalah pemberian informasi pada dalam surat atau berkas dan dokumen. Yang kelima ada hal atau perihal. Nah, ini berisikan tentang petunjuk bagi pembaca tentang kepentingan atau alasan pengirim mengirimkan surat kepada si penerima. Yang keenam ada alamat tujuan. Dari sini dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa ini berisikan alamat tujuan. Nah, alamat tujuan yang biasanya menggunakan kata-kata bapak atau ibu yang terhormat kepada penerima. Yang ketujuh ada salam pembuka. Salam pembuka pembicaraan biasanya sesuai adab dan juga sesuai sopan santun. Misalkan nih, selamat pagi, saya dari instansi ini misal, atau apabila pribadi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Yang kesembilan yang kedelapan ada isi surat. Bagian ini berisi isi surat atau pokok. Jadi apapun yang kita tulis, apapun tujuannya yang akan kita sampaikan berada pada isi. Yang kesembilan ada salam penutup. Ini biasanya berisi ucapan salam di akhir pesan dan juga ucapan terima kasih. Yang ke-10 ada nama pengirim dan tanda tangan. Nah, dalam surat dibubuhi nama pengirim beserta tanda tangan pengirim. Dan yang ke-11 yang terakhir ada tembusan. Nah, menunjukkan pihak atau orang yang berhak mendapatkan surat. Penerima lah. Lanjut ke macam-macam surat. Yang pertama ada surat model full block style atau bentuk lurus penuh. Nah, full block style sendiri memiliki susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Maksudnya, surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh, hingga kaki surat terlihat rata kanan sampai kiri, serta tidak terdapat paragraf yang masuk ataupun keluar, alias semuanya rata. Nah, meskipun berbentuk rata, namun surat dengan model ini juga masih tetap mempunyai struktur atau susunan yang berlaku. Kemudian lanjut ke contoh surat yang kedua, ada semi block style atau bentuk setengah lurus.
Nah, bentuk semi block style ini biasanya merupakan bentuk surat yang dimana semua bagian surat kecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Nah, seperti akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya bentuk surat ini juga ada di dalam surat undangan pernikahan. Yang ketiga ada block style atau bentuk lurus. Nah, block style sendiri biasanya bentuknya hampir sama dengan bentuk full block style atau bentuk yang pertama tadi, yaitu nomor, berisikan nomor, alamat tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tebusan yang ditempatkan pada margin kiri. Awal alinea dimulai dari margin kiri, namun untuk menulis bentuk block style ini terletak pada penempatan tanggal, ucapan penutup, nama penandatanganan, dan juga posisi penandatanganan ditempatkan di sisi kanan surat. Yang keempat ada indented style atau bentuk lekuk. Sementara untuk bentuk indented style sendiri perbedaannya pada penulisan alamat pada alamat tujuan dan ditulis secara bergerigi. Yang dimaksud bergerigi di sini adalah seperti zigzag, bukan zigzag. Model seperti ini artinya pada baris pertama dari bentuk surat indented style dimulai dari margin kiri. Nah, inilah maksudnya yang maksud saya tadi. Kemudian untuk baris keduanya menjorok masuk 5 hentakan. Lalu untuk baris selanjutnya masuk bagi 5 hentakan dan selanjutnya masuk lagi 5 hentakan dan seterusnya. Dan keenam, ada yang keempat atau kelima ini ya. Ada hanging paragraph style. Bisa dibilang bentuk alinea menggantung. Nah, bentuk alinea menggantung bisa juga disebut dengan hanging paragraph style. Setiap bentuk alinea di surat menggantung ditulis secara menggantung. Yang dimaksud di sini hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri. Selanjutnya ada official style atau bentuk resmi. Nah, bentuk resmi sendiri atau official style sendiri terdapat perubahan sehingga menjadi 2 jenis bentuk surat yang berbeda, yaitu bentuk surat resmi lama dan juga bentuk surat yang versi baru. Pada bentuk tulisan gaya lama, alamat sejajar dengan perihal dan tempat menjorok 5 spasi. Lalu isi surat menjorok 5 spasi dan posisi penandatangannya berada di kanan. Untuk bentuk gaya baru, pada alamat tujuan dan isi surat ditulis di bawah huruf pertama nomor. Nah, lampiran dalam hal berada di sebelah kiri menjorok 5 spasi. Untuk penulisan nama jabatan, salam penutup, nama penandatangan, tanda tangan, dan nomor induk penulis atau NIP lah, dapat dimulai dari tengah kertas. Terima kasih telah mendengarkan dan juga telah menonton video saya yang menjelaskan materi mengenai macam-macam surat. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.